Selamat pagi pemirsa PKS TV, menjelang rapat paripurna DPR RI pada pagi hari ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Ahmad Ruyat. Selamat pagi Pak Ruyat. Selamat pagi. Mengenai isu yang sedang hangat di Komisi 9, terutama dengan rapat kerja kemarin bersama Menteri Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, ada yang ingin disampaikan kira-kira kepada pemirsa sekalian? Ya, baik, terima kasih. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kemendikti Saintek atas aspirasi Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran yang memprediksi akan ada ribuan mahasiswa kedokteran yang sudah kuliah penuh dan koas tetapi terancam tidak lulus ujian kompetensi. Oleh karena itu kami mohon agar Kemendikti Sains Teknologi Republik Indonesia membuat suatu sistem yang tidak memberatkan. Kemudian juga aspirasi dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia dan juga Asosiasi Kedokteran Umum terhadap adanya beban ya UKT kepada mahasiswa kedokteran, padahal kuliahnya sudah selesai koasisten. Tapi ketika penantian masa uji kompetensi 3 tahun itu harus bayar UKT. Nah, ini tentu sangat tidak adil. Bila mana kegiatan kuliahnya sudah selesai, koasisten sudah selesai, harusnya UKT juga tidak dibebankan kepada mahasiswa. Demikian untuk menjadi perhatian untuk Menteri Profesor Brian, Menteri Dikti Saintek Republik Indonesia. Dan kemarin juga hadir Menteri Kesehatan agar ada kolaborasi terintegrasi antara Menteri Kesehatan, kemudian juga Konsil Kesehatan Indonesia, kemudian juga Kolegium, dan tentu Kemendikti Sains Teknologi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ruyat, semoga sehat dan sukses selalu. Selamat pagi Pak Sweni. Sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi 6 dengan mitra kerja salah satunya Kementerian Perdagangan. Baru-baru ini ada isu bahwasannya pemerintah sepakat akan menaikkan harga eceran tertinggi dari produk minyak kita. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan mengenai wacana ini, terutama kepada masyarakat, barangkali supaya masyarakat ini tidak menjadi resah begitu Pak. Baik, terima kasih. Terkait wacana kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita ya, kalau bahasa kitanya ya minyak goreng ya. Minyak goreng ini kita tahu kan ini ada di setiap rumah, siapapun kelas ekonomi masyarakat kita, mereka membutuhkan minyak goreng ini. Terlebih ini kan pemerintah lah katakanlah minyak kita ya. Jadi selama ini harga eceran tertinggi kita kan 15.700 dan itu harus diketahui masyarakat dong ya, 15.700 sebenarnya harga eceran di lapangan bisa lebih itu. Nah jadi kalau harus diperhitungkan dengan matang ya, kalaupun ada kenaikan biaya produksi, biaya distribusi ya, biaya logistik dan sebagainya, kenaikan itu jangan sampai memberatkan masyarakat ya. Jangan sampai menambah beban masyarakat kita. Jadi sebijaksana mungkin ya, dengan segala perhitungan kenaikan harga head itu ya, dan itu diumumkan kepada masyarakat agar di lapangan jangan sampai harga headnya kayak sekarang misalnya 15.700 ternyata di masyarakat 18.000 ya, seperti ini. Jadi beban biaya distribusi dan sebagainya itu jangan ditanggung oleh masyarakat, membebankan seperti itu. Kalau masyarakat ini memang agak lemah posisi masyarakat ya, karena mereka itu membutuhkan setiap hari dan setiap rumah ya, itu mereka membutuhkan minyak goreng ini atau minyak kita ini setiap hari. Jadi saya mengharapkan kepada pemerintah, Kementerian Perdagangan dan semua stakeholder yang terlibat untuk jangan sampai kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita, minyak goreng ini membebani masyarakat kita. Dan kalaupun terpaksa ya mohon untuk disertai dengan subsidi atau insentif ya kepada pihak-pihak yang terlibat, kepada masyarakat, kepada pengusaha agar jangan sampai lagi-lagi masyarakat yang menanggung beban kenaikan ini. Menjelang rapat paripurna dan masa-masa menjelang penerimaan baik peserta didik baru maupun mahasiswa baru, barangkali ada yang ingin disampaikan dari Komisi 10 sendiri kepada para pemirsa sekalian. Ya, ini siklus yang terus setiap tahun berulang tetapi problematikanya sama. Jadi kalau di Dasmen PPDB ini ada zonasi dan tidak zonasi pun pemerintahan, kemudian
pakai radius. Ya. Nah, kemudian pakai akhirnya kebijakan, pakai nilai dan seterusnya. Ada daerah tertentu seperti daerah istimewa Yogyakarta bikin kesepakatan sendiri. Misalnya seperti itu. Nah, jangan sampai setiap awal tahun ajaran baru kita terus diskusi, berdebat yang sudah tahu, problematika sudah tahu, sudah diketahui juga oleh ombudsman misalnya sudah bikin catatan, dan itu jangan sampai terulang lagi. Mudah-mudahan Pak Menteri yang baru, Pak Abdul Mukti juga memperhatikan betul serta jajarannya bahwa PPDB ini krusial, sangat ditunggu oleh terutama orang tua, tetapi bagaimana supaya ini ada kebijakan baru yang menenteramkan hati mereka, tetap memajukan pendidikan dasar dan menengah, tetapi menghilangkan atau minimalisir problematika yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, juga ini mahasiswa sudah raker ya. Dan mudah-mudahan ini diperhatikan lah gitu. Jadi SPMB itu seleksi penerimaan mahasiswa baru, saya usul itu menjadi sistem, karena penerimaan mahasiswa baru panitianya itu hanya ngurusi PTN saja, padahal PTN ini nanti berpengaruh juga pada PTS dan bahkan UT dan bahkan akses penerimaan mahasiswa baru di daerah. Nah, oleh karenanya silakan berembuk segera supaya jangan sampai September, Agustus. Ya PTN-nya. Nah, terutama yang dikeluhkan adalah jalur mandiri, karena dari dulu tidak ada jalur mandiri kan belakangan. Nah, andaikan ini memperluas akses, masih punya urgensi untuk diteruskan, maka jangan sampai membunuh perguruan tinggi swasta maupun UT. Dan UT pun harus dikelola supaya juga tidak mengecilkan perguruan tinggi di daerah. Saya kira begitu. Siap, terima kasih banyak Pak Fikri, semoga sehat dan sukses selalu. Menjelang rapat paripurna pada pagi hari ini, kira-kira tentang agenda apa yang bisa disampaikan kepada para pemirsa sekalian, Pak Hamid? Agenda paripurna kita pada pagi hari ini adalah tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi terhadap kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, ini mungkin berkaitan dengan ini, Mas. Jadi ini kita akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Pertama, kondisi dolar yang menyentuh angka di atas 18.000. Yang kedua, harga minyak dunia yang melambung. Kemudian yang ketiga, ini geopolitik dunia yang tidak menentu. Nah, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal ini kan kemarin Pak Prabowo juga sudah menyampaikan yang menurut pandangan kami yang disampaikan beliau sangat luar biasa. Memotivasi, memberikan semangat kepada kita semuanya, terutama kementerian dan lembaga. Tetapi secara umum ya eksekutif, legislatif, kemudian juga yudikatif, wabil khusus kementerian dan lembaga harus bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Presiden. Artinya harus bekerja keras, bekerja penuh dengan tanggung jawab, menjaga amanah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Sehingga apa yang disampaikan Presiden tidak hanya sebatas retorika atau sebatas motivasi-motivasi belaka, tapi juga harus bagaimana seluruh elemen bangsa, terutama kementerian dan lembaga, untuk bisa mewujudkan atau merealisasikan apa yang disampaikan oleh Presiden pada saat penyampaian kemarin. Kami secara umum sangat salut dengan apa yang disampaikan Presiden, dan mudah-mudahan para pembantu-pembantu Presiden dan tentu kita semuanya bisa kolaborasi, berusaha bersama-sama untuk mewujudkan itu semuanya. Harapannya adalah atau muaranya adalah untuk kemaslahatan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Itu Mas, saya rasa. Siap, terima kasih banyak Pak Hamid, semoga sehat dan sukses selalu Pak. Selamat pagi Pak Ulid. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kabar? Alhamdulillah sehat. Jelang rapat paripurna pada pagi hari ini, barangkali ada yang ingin disampaikan terutama tentang agenda yang ada di rapat paripurna maupun dari isu di komisi. Ya, ini rapat paripurna ada beberapa agenda, salah satunya adalah respon atau jawaban dari pemerintah terkait camp PPKF ya.
kerangka ekonomi makro. Jadi kita tentu di tahun ini, tahun yang tidak mudah, kita menghadapi tahun turbulensi dari sisi geopolitik global yang sangat tidak menentu, ya, terjadi perang konflik, ya. Dan di saat yang sama domestik kita juga mendapat tantangan yang berat, ya. Kondisi nilai tukar kita terus melemah. Sekarang sudah di angka tembus di atas Rp18.000 per USD. Dan bukan hanya melemah ke USD tapi juga melemah ke beberapa mata uang di kawasan. Jadi ini adalah tantangan yang tidak mudah buat kita, tapi kita tetap harus optimis. Tentu saya kira yang perlu diperhatikan adalah saat ini kemampuan dari otoritas. Pertama, otoritas moneter Bank Indonesia. Kedua, otoritas fiskal Menteri Keuangan. Ketiga adalah otoritas keuangan yaitu OJK harus duduk bersama, berkolaborasi, membuat strategi yang integratif. Tidak boleh terpisah-pisah. BI-nya kemana, Menkyu-nya kemana, OJK-nya kemana, nggak boleh. Harus satu frekuensi, satu arah, kebijakan yang terintegratif. Ya, karena ini bukan hanya masalah moneter, ini menyangkut masalah fiskal, masalah industri jasa keuangan. Dan bahkan kalau saya boleh mengusulkan diperluas untuk sektor real, perdagangan, industri, energi, pangan, itu juga harus terintegratif. Jadi nilai tukar rupiah itu bukan hanya sektor moneter saja, tapi multi sektor. Selamat pagi Pak Henry Munif. Apa kabar pada pagi hari ini? Waalaikumsalam. Menjelang rapat paripurna pada pagi hari ini, kira-kira apakah ada isu komisi atau mungkin kegiatan Pak Henry Munif di Dapil yang bisa dibagikan kepada teman-teman semua? Baik, terkait dengan Komisi 7, kita punya Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional atau KDFN, ya. Dalam kunjungan kerja ke Jogja, ya, kita mengunjungi salah satu yang sangat menarik, yaitu ada satu komunitas, ya, film di Yogyakarta yang menyelenggarakan festival film yang dihadiri oleh 40 negara, dan ini menjadi satu terobosan yang cukup menarik, dan Kementerian Ekonomi Kreatif itu memberikan bantuan untuk kemudian memberikan support, dan kita berharap sekali untuk tahun-tahun selanjutnya ini bisa menjadi salah satu dorongan dan motivasi agar industri film nasional itu bisa meningkat dengan sangat baik. Dan kita melakukan kunjungan ini melihat potensi ini juga berarti bisa mengangkat potensi untuk komunitas film nasional untuk berbagai daerah, ya. Nah, saya menemukan banyak sekali, ya, kemarin beberapa kawan-kawan yang baik yang di Jawa Barat, kemudian juga di Provinsi Riau di dapil saya, itu membangun komunikasi tentang bagaimana komunitas film ini perlu mendapatkan insentif dan mendapatkan support dari kementerian. Nah, kemudian yang kedua, ada yang menarik di dapil saya, kita melaksanakan launching, ya, pertama sekali ini tanggal 8 kemarin, yaitu launching Forum DPR RI untuk dapil Riau, ya, baik Riau 1 maupun Riau 2, di mana kita mencoba menyatukan dari seluruh fraksi, dari seluruh partai yang ada di Provinsi Riau, mulai dari kawan-kawan PDIP, kawan-kawan yang di Golkar, di Gerindra, ya, yang ada di Nasdem, yang ada di PKB, PKS, ya, juga di kawan-kawan PAN dan Demokrat. Semuanya kami menyatu, ya, 13 orang anggota DPR RI dari Riau 1 dan 2 ini menjadi satu kesatuan, yaitu Forum DPR RI Dapil Riau, dan kita berkomunikasi, dan dalam launching ini dihadiri oleh PLT Gubernur, ya, PLT Gubernur Riau, Sekda, dan juga Bupati dan Wali Kota seprovinsi Riau. Dan ini menjadi ajang yang sangat luar biasa, dan salah satu kesepakatan kami, insya Allah tanggal 19 Juni ini kami akan bertemu dengan Bapak Menteri Keuangan untuk menyampaikan program-program terkait dengan yang diusulkan oleh Bupati dan Wali Kota serta OPD-OPD yang ada di Provinsi Riau. Mudah-mudahan, ya, kompaknya anggota DPR RI, DPD RI, dan juga Gubernur dan Wali Kota seprovinsi Riau ini bisa membawa program-program yang ada di APBN 2027 ini untuk masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Siap, terima kasih banyak Pak Henry, semoga sukses selalu dan juga sehat. Terima kasih banyak Pak Henry. Terima kasih banyak, ya.